Sesuai jadwal, hari ini topiknya tentang multiple regression. Nah, sebelum ke software R Commander, saya akan review tentang multiple regression. Jadi, yang namanya multiple regression ini itu suatu model persamaan seperti ini, di mana Y-nya, Y ini disebutnya variable dependent. Jadi, ada satu variable dependent YI, dan ada sejumlah variabel independen, yaitu X1, X2, sampai XK. Nah, kemudian ada random error, ini bacanya epsilon, seperti angka 3 terbalik, ini epsilon I. Jadi setiap baris data akan mempunyai error sendiri. Nah, kemudian di sini ada beta 0, ini adalah disebutnya y-intercept. Intercept artinya titik potong. Jadi y-intercept artinya titik potong terhadap sumbu Y atau sumbu Y ini. Nah, di model ini yang diketahui datanya adalah Y, X1, X2, dan seterusnya. Jadi Y dan X-nya itu ada angkanya, datanya. Dan kita akan mencari koefisien regresinya, yaitu kita akan menghitung beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Itu yang akan dihitung. Nah, ini model multiple regression. Kalau hanya ada dua variabel independen, yaitu X1 dan X2. Nah, betanya ini biasanya disebut slope atau gradient. Jadi kalau beta 1 X1 berarti dia slope atau gradient terhadap sumbu X1. Kalau beta 2 X2 berarti beta 2-nya slope terhadap sumbu X2, dan seterusnya. Dalam perhitungannya nanti, jadi kalau kita mengestimasi atau menghitung koefisien regresi, itu notasinya jadi berubah seperti ini. Jadi tadinya Y, nah kalau kita estimasi itu jadinya Y topi, yang beta 0 jadi B0, yang beta 1 jadi B1, yang beta 2 jadi B2, dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada errornya, karena kita tidak mengestimasi error. Untuk multiple regression dengan dua variabel independen, itu gambarnya seperti ini. Jadi seperti selembar kertas yang terapung di udara. Selembar kertas ini atau bidang ini akan memotong di sumbu X1, dan sudut yang dibentuk itu namanya slope-nya atau gradient. Demikian juga yang sumbu X2 ini, yang di sini, ini bidang datarnya ini akan memotong di sumbu X2, dan sudut yang dibentuk itu disebutnya gradient atau slope. Dan untuk multiple regression ini yang bisa digambar tuh hanya yang dua variabel seperti ini. Jadi kalau variabel X-nya ada 3, kita nggak tahu gambarnya seperti apa. Tetapi kalau lebih dari 2, itu bidangnya disebutnya hyperplane, meskipun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Jadi yang bisa digambar hanya yang dua variabel independen ini. Nah, ini asumsi dalam regresi. Errornya ini epsilon I-nya itu ini NID singkatan dari normally and independently distributed. Jadi NID ini epsilon I-nya ini itu distribusinya normal dan independen. Dengan min-nya 0, epsilon I ini errornya itu distribusinya sama semua, yaitu distribusi normal, min-nya 0, dan variannya konstan sebesar sigma kuadrat epsilon. Estimasi koefisien regresi, ya kita bisa gunakan R Commander. Jadi di sini akan digunakan data Duncan ini datanya dari package car data. Jadi seperti yang sebelumnya, kita klik data, kemudian data in package, kemudian kita read data, jadi dataset from an attached package. Ini kalau kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini yang sebelah kiri ini kotaknya, ini isinya paket datanya, package-nya. Nah, di sini kita pilih car data. Nah, kalau ini diklik, maka muncul pilihan datasetnya. Jadi ini isinya masing-masing adalah file data. Dan dalam hal ini dipilihnya file datanya namanya Duncan ini. Duncan ini kalau diklik OK, maka muncul datanya seperti ini. Jadi ini datanya, data Duncan ini. Jadi kemudian untuk kita melakukan linear regression, multiple linear regression, itu kita klik statistik, kemudian fit model, kemudian pilih linear regression.
Nah, ini model regresinya akan dibuat, yaitu yang variable dependent-nya, Y-nya itu prestige, kemudian variable X1-nya education, dan X2-nya income. Nah, di dalam R Commander itu bentuknya seperti ini. Jadi di kotak yang sebelah kiri ini response variable atau dependent variable. Dan di sini tulisnya pick one, jadi hanya boleh satu. Dan kemudian yang kotak sebelah kanan ini disebutnya explanatory variable atau variable independent. Ini di dalam kurungnya pick one or more, berarti ya boleh lebih dari satu. Ya. Jadi X memang boleh lebih dari satu. Di dalam contoh ini kita pilih dua variable X, yaitu education dan income, dan variable Y-nya yang prestige tadi ya. Nah, ini kalau kita klik OK, outputnya regresinya. Prestige sebagai variable Y, kemudian X1-nya education, X2 income. Nah, coefficient regresinya tadi itu yang judulnya estimate ini. Jadi di sini intercept-nya itu minus 6,06466. Ya, koefisien beta satunya education itu 0,54583. Untuk koefisien income itu 0,59873. Nah, di sini ada uji F atau F statistik ini. Ini nilainya 101,2 dan p-value-nya kecil, ini 2,2 kali 10⁻16 ya. Jadi ini saya tulis di sini. Jadi di awal-awal saya katakan bahwa hipotesis statistika itu fix untuk setiap model. Nah, ini untuk model regresi berganda atau multiple regression ini, itu uji hipotesisnya juga cuma ini. Jadi ada uji yang F ini. Uji F ini disebutnya omnibus test atau global test atau overall test. Jadi kurang lebih sih artinya sama. Nah, bentuk hipotesis selalu sama seperti ini. Jadi beta yang H0-nya itu betanya, semua betanya sama dengan 0. Di dalam contoh ini ada dua beta, beta education dan beta income sama dengan 0. Nah, H1-nya itu selalu dalam bentuk kalimat ditulisnya tidak semua beta bernilai 0. Artinya apa? Bisa saja beta education-nya 0, beta income tidak 0, atau dua-duanya tidak 0. Maka ditulisnya tidak semua. Dalam hal ini, p-value-nya kecil, 2,2 kali 10⁻16. Ini jauh lebih kecil dibandingkan nilai alpha 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Jadi kalau H0 ditolak, itu artinya tidak semua betanya bernilai 0. Nah, untuk mengetahui beta mana yang tidak bernilai 0, itu dilakukan uji T atau t-test ini untuk individual variable. Jadi yang diuji masing-masing variable itu education dan income. Nah, ujinya namanya uji T atau t-test ini. Jadi yang pertama ini yang education. Jadi penulisan hipotesis selalu seperti ini. Beta education 0, H1-nya beta education tidak sama dengan 0. Nah, di sini dapatnya p-value-nya kecil ya, 0,00 ini satu. Nah, jadi nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan alpha 0,05, artinya koefisien beta education ini signifikan atau nyata atau ada nilainya. Demikian juga yang beta income ini, perhatikan hipotesis sama ya, yang ini education sama dengan 0, yang ini income sama dengan 0, income, kemudian H1-nya beta income tidak sama dengan 0. Di sini juga sama, p-value-nya kecil, lebih kecil dari alpha, sehingga H0-nya ditolak. Ini artinya koefisien beta income signifikan atau nyata. Nah, di output regresi juga ada nilai R kuadrat, ini yang disebut multiple R square. Ini adalah ukuran goodness of fit, atau bahasa Indonesia uji kebaikan sesuai, artinya seberapa sesuai atau seberapa fit model regresi yang didapat. Nah, nilai R kuadrat ini berkisar antara 0 sampai 1. Makin mendekati 1 berarti modelnya makin fit atau makin cocok. Maksudnya model regresinya makin fit atau makin cocok. Kita akan menggunakan linear model, kita akan berganti data, presets ini, package-nya masih sama car data. Jadi kita buka data in package, read data set from attached package. Nah, ini kalau kita klik, maka muncul seperti ini. Jadi ini package-nya car data, kemudian ini variable file datanya presets kalau gitu. Nah, ini kalau diklik OK, muncul data seperti ini. Jadi kalau tadi pakai regression, sekarang pakai linear model. Bedanya apa? Jadi linear model ini itu dalamnya juga regression, tapi yang di regression modelnya dia lebih umum. Jadi kalau tadi syarat regression tuh X-nya, Y-nya semuanya variable continue. Di sini
X-nya bisa tidak continue. Tadi contohnya X-nya tadi yang tadi tipe tadi akan angkanya cuma kalau di kode 1, 2, 3. Profesional, WC, dan WC tadi ya. Jadi ada variabel X-nya, di mana X-nya nilainya cuma nominal 1, 2, 3. Nah, kalau Anda pakai regression, itu variabel itu nggak muncul. Ya. Karena syarat regression skalanya interval atau ratio. Ya. Nah, untuk supaya dia muncul variabelnya, maka digunakan linear model. Dia proses perhitungannya sama dengan regresi, cuman di dalam R ini, kalau linear model, dia otomatis menciptakan variabel dummy. Nah, variabel dummy atau variabel indikator itu nilainya 0 atau 1 gitu. Jadi kalau 1 dia ada, 0 nggak ada gitu. Datanya ada variabel yang tidak continue ini, tipenya atau type ini ada 3, isinya profesional, BC sama WC. Jadi dia nggak continue, intinya cuma tiga kategori. Ini nggak bisa digunakan pakai regression karena syarat regression adalah harus variabel continue. Meskipun dalam proses perhitungannya dia tetap regression, cuma dalam R ini kalau kita pakai linear model, variabel yang type ini dia diubah menjadi dummy. Otomatis ya, kita nggak usah mikirin, tapi dia akan diubah jadi 0,1. Nah, syarat dummy tadi, kalau ada 3 level ini, nah dummy-nya berarti perlu 3 kurang 1. Jadi ada 2. Jadi oleh si linear model ini akan dibuat variabel dummy, banyaknya ada 2. Dapatnya 2 dari mana? Dari level ini ada 3 level, prof, BC, dan WC, dikurang 1 jadi 2. Itu otomatis ya. Jadi ini saya pilihnya linear model. Kalau begitu pilih linear model, ini tampilannya beda dengan regression tadi ya. Jadi di sini ada prestige, ini jadi Y-nya, kemudian ada income, ada education, ada woman, ada type. Nah ini type tadi yang cuma 3 kategori tadi ya, type-nya. Tapi oleh linear model dalam R, dia akan dikonversi menjadi dummy variable, menjadi ada 2 variabel dummy. Kenapa 2? Tadi, kalau levelnya 3, maka dummy-nya levelnya dikurang 1. Jadi 3 kurang 1, 2. Ditulisnya seperti ini, jadi ini prestige, ini Y-nya, ada tanda tilde yang seperti huruf S terbalik tidur ini. Kemudian ada income, jadi ini namanya tilde. Income plus education plus woman plus type. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi secara otomatis nih type-nya itu dikonversi menjadi dummy variable. Jadi ini persamaan regresinya berubah jadi prestige sama dengan ini prestige sama dengan income plus education plus woman plus type. Tetapi juga ada tambahan dummy-nya. Jadi type ini dummy. Nah itu di sini ada type kurung siku T prof. T-nya berarti dia true, jadi dia dalam hal ini posisinya yang prof. Kalau yang type T terus BC berarti dia posisinya WC. Nah lalu BC-nya kemana? BC-nya tuh kalau dia nilainya 0. Ya, dummy kan nilainya 0,1. Jadi kalau 1 yang pertama, dummy pertama, berarti dia yang prof. Kalau 1 dummy yang kedua itu WC. Kalau bukan 1, 2 ini dia 0. Itu yang BC yang. Ya. Jadi ini ada BC, ini saya tulis sebelah kiri ini. BC-nya ini sebagai reference, sebagai patokannya. Nah, kalau yang type T WC ini, berarti yang true-nya WC-nya, berarti yang datanya WC-nya 1, itu munculnya type T WC. Yang WC-nya, yang lainnya 0. Kemudian sama juga yang T prof ini, berarti kalau dia prof, dia 1 nilainya, kalau nggak prof, dia 0. Ini otomatis terjadi di dalam R-nya, jadi kita nggak perlu repot bikin dummy variable sendiri. Di menu linear model ini, itu modelnya bisa macam-macam, ada yang B-spline, ada natural spline, ada orthogonal polinomial, ada raw polinomial, dan sebagainya. Ini artinya variabel X-nya ini itu bisa diganti menggunakan fungsi. Kalau saya contohkan satu yang polinomial.
Jadi datanya masih sama, yang prestige. Tetapi saya ingin buat persamaan regresinya, dia prestige sebagai Y-nya, education dan income, dan woman. Cuman woman-nya saya tambahkan ada woman kuadrat. Jadi bentuknya di sini menunya sama seperti tadi. Jadi cuma bedanya digunakan fungsi yang ada di sini. Dalam hal ini digunakan fungsi yang row polinomial. Ini kalau Anda klik, yang muncul seperti di bawah ini ada tulisan poly. Nah, kemudian kurung buka, ini diisi variabel yang dijadikan polinomial, dalam hal ini woman. Kemudian regresinya 2. Berarti nanti persamaan regresinya ada woman dan ada woman kuadrat. Jadi nanti persamaannya seperti ini. Jadi kalau tadi kan prestige, education, income, woman. Tapi saya tambahkan polinomialnya 2, derajat 2. Berarti tambah woman kuadrat. Ya. Jadi di sini variabel X-nya, tadinya ada X, ada woman, kemudian ada variabel baru, yaitu X kuadrat atau woman kuadrat. Nah itu persamaannya seperti ini munculnya. Dan di sini ada polinomial angka 1, berarti itu yang pangkat 1 ini. Kemudian ada polinomial pangkat 2, itu yang kuadrat. Jadi ini model regresi, ya modelnya seperti ini. Jadi kalau yang awal nggak ada woman kuadratnya, kalau sekarang ditambah variabel woman juga, tapi dia dikuadratkan dahulu ya. Jadi kalau mau manual berarti Anda harus bikin kolom datanya, kolom data woman-nya dibikin kolom baru dan dikuadratkan angka-angkanya. Tapi dengan R ini, dengan linear model Anda nggak perlu manual, itu tinggal tulis polinomial derajatnya 2, artinya pangkatnya 2, dan langsung muncul seperti ini. Kemudian dalam regresi itu kan ada asumsi. Nah itu regression diagnostik ini, itu ada di model, kemudian ada pilih numerical diagnostic, itu ada yang VIF ini untuk yang multicore, ada yang ini heteroskedasticity, dan seterusnya, ini ada autokorelasi, dan seterusnya. Ya, itu untuk diagnostik dari regresinya. Jadi di menunya juga ada yang namanya generalized linear model. Ini modelnya bisa menggunakan fungsi non-linear, jadi bisa eksponensial, bisa logistik regression, dan sebagainya. Ini hanya contoh sepintas. Ini datanya juga sama dari Cardata tadi, yang namanya calls ini apa? Ya calls ini nama datanya. Saya nggak tunjukin datanya, cuman dan di sini variabelnya seperti ini. Dan di sini modelnya bisa ada interaksi dan sebagainya. Ini interaksi antara, jadi yang di regresi itu ini ada Y-nya volunteer, X1-nya sex, X2-nya neurotism. Nah, neurotismnya ini ada interaksi dengan extraversion ini dikali. Dan kemudian fungsinya ini regresinya karena volunteer ini dia sukarela atau nggak sukarela, jadi nilainya 2, 0, 1, maka dia regresinya binomial Y-nya, dan fungsi penghubungnya logit. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini sepintas saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai jumpa.